Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitria Rahmawati, Eva Suryaningsih, dan Dea Indraning Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berkaitan dengan beta tunggal, beta disesuaikan, dan beta untuk pasar modal berkembang. Dari beta. Nah, beta ini merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas KI ini mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Sedangkan untuk beta portofolio ini mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Sehingga beta ini merupakan suatu pengukur resiko yang sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap resiko pasar. Nah, sedangkan untuk volatilitas sendiri ini merupakan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik ini mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dapat dikatakan bernilai 1. Yang kedua yaitu mengestimasi beta. Beta suatu sekuritas atau beta suatu portofolio ini merupakan hal yang sangat penting dalam menganalisis sekuritas atau portofolio. Nah, untuk perhitungan dari beta portofolio itu sendiri, maka beta dari masing-masing sekuritas ini perlu dihitung terlebih dahulu. Kemudian, beta suatu sekuritas ini dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Nah, beta yang dihitung berdasarkan dari data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasikan beta di masa yang akan datang. Untuk beta historis ini dapat dihitung dengan menggunakan data historis yang berupa data pasar yaitu return sekuritas dan return pasar, kemudian data akuntansi yaitu laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data fundamental yaitu menggunakan variabel fundamental. Yaitu beta pasar. Nah, beta pasar ini dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Nah, beta ini juga dapat dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Untuk teknik regresi yang mengestimasi beta suatu sekuritas itu dapat dilakukan dengan menggunakan return sekuritas seperti variabel dependent dan return pasar sebagai variabel independennya. Nah, dari persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series ini akan menghasilkan satu koefisien beta yang diasumsikan stabil dari waktu ke waktu selama masa periode observasi. Kemudian, jika digunakan model indeks tunggal suatu pasar, ini beta dapat dihitung berdasarkan persamaan RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Nah, dari persamaan di atas, koefisien beta I ini merupakan beta sekuritas KI yang diperoleh dari teknik regresi. Nah, untuk variabel acak EI di persamaan regresi ini menunjukkan bahwa persamaan linier yang dibentuk itu mengandung suatu kesalahan. Kemudian, beta juga dapat dihitung dengan teknik regresi yang menggunakan model CAPM. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah RI sama dengan RBR ditambah beta I dikali dalam kurung RM dikurangi RBR tutup kurung ditambah EI. Nah, untuk mengaplikasikan model CAPM ini ke persamaan regresi, maka nilai RBR ini perlu dipindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri sehingga persamaannya menjadi RI dikurangi RBR sama dengan beta I dikali dalam kurung RM dikurangi RBR tutup kurung ditambah EI. Nah, sehingga dependent variabel persamaan regresinya adalah sebesar dalam kurung RI dikurangi RBR tutup kurung, dengan independennya variabel adalah dalam kurung RM dikurangi RBR tutup kurung, yaitu beta akuntansi. Data akuntansi seperti laba akuntansi ini juga dapat digunakan untuk mengestimasikan beta. Nah, beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu adalah HI sama dengan sigma laba IM dibagi sigma kuadrat laba M. Nah, untuk HI sendiri adalah beta akuntansi sekuritas KI. Kemudian untuk sigma laba IM itu adalah kovarian antara laba perusahaan KI dengan indeks laba pasar. Nah, sedangkan untuk sigma kuadrat laba M ini merupakan varian dari indeks laba pasar. Nah, untuk indeks laba pasar ini dapat dihitung berdasarkan rata-rata laba akuntansi untuk
portofolio pasar, yaitu beta fundamental. Untuk perhitungan beta dengan menggunakan beberapa variabel fundamental yang dianggap berhubungan dengan resiko variabel yang digunakan. Nah, sebagian besar dari variabel-variabel tersebut adalah variabel-variabel akuntansi, walaupun variabel tersebut secara umum dianggap bervariasi dengan resiko, tetapi secara teori mungkin tidak semuanya berhubungan dengan resiko. Nah, yang pertama yaitu ada dividend payout. Dividend payout ini diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. Nah, jika perusahaan memotong dividen, maka akan dianggap sebagai sinyal yang buruk karena dianggap perusahaan tersebut membutuhkan dana, sehingga perusahaan yang mempunyai risiko tinggi cenderung untuk membayar dividen payout lebih kecil supaya nantinya itu tidak memotong dividen jika laba yang diperoleh turun. Nah, untuk perusahaan yang berisiko tinggi, probabilitas untuk mengalami laba yang menurun adalah tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara risiko dan dividen payout. Nah, alasan lain yang menyatakan hubungan negatif ini adalah bahwa pembayaran dividen ini dianggap lebih kecil risikonya dibandingkan dengan capital gains. Nah, sehingga perusahaan ini membayar risiko dividen yang tinggi akan mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan yang menahannya dalam bentuk laba yang ditahan. Itu ada aset growth. Nah, aset growth ini didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Nah, untuk variabel ini sendiri diprediksi mempunyai hubungan yang positif dengan beta. Yang ketiga ada leverage. Leverage ini didefinisikan sebagai nilai total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk leverage ini mempunyai prediksi hubungan yang positif dengan beta. Yang keempat ada liquidity. Nah, likuiditas ini diukur sebagai PE ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Likuiditas ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan beta, yaitu secara rasionalnya diketahui bahwa semakin likuidnya suatu perusahaan, maka akan semakin kecilnya tingkat risikonya. Kemudian yang kelima adalah asset size. Variabel ukuran aktiva ini diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Nah, untuk variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan risiko. Nah, perusahaan yang besar ini dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Nah, kenapa? Karena dalam perusahaan yang besar ini dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal, sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil. Yang keenam yaitu earning variability atau variabilitas laba. Nah, ini diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau Price Earning Ratio. Nah, variabilitas dari laba dianggap sebagai resiko perusahaan, sehingga hubungan antara variabel ini dengan beta adalah positif. Nah, yang ketujuh yaitu ada accounting beta. Nah, beta akuntansi ini diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen perubahan laba akuntansi, dan variabel independennya adalah perubahan indeks laba untuk laba akuntansi portofolio. Nah, karena beta akuntansi dan beta pasar keduanya ini pengukur resikonya sama, maka diprediksi keduanya itu mempunyai hubungan yang positif. Masuk pada materi beta pasar dan beta fundamental. Beta return pasar dan beta fundamental masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada beta pasar adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap penggerak pasar, dan kelemahannya adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena beta pasar dihitung berdasarkan hubungan dasar pasar dan dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan. Dan yang kedua, beta fundamental memiliki kelebihan, yaitu beta ini dengan perubahan karakteristik perusahaan, dan kelemahannya adalah variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Di sini, Rosenberg dan Marati kemudian menggabungkan data pasar dan data karakteristik perusahaan untuk menghitung beta. Dengan penggabungan ini, diharapkan kelemahan masing-masing penghitungan beta tertutup dan semua kebaikannya tergabung, sehingga diharapkan daya prediksinya untuk menghitung beta di masa mendatang lebih akurat.
Beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio sebagai berikut yang sudah dituliskan dalam video tersebut. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Alasannya adalah sebagai berikut ini. Beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berupa perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, jika beta tidak konstan dari waktu ke waktu, maka beta portofolio akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Yang kedua adalah perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau kesalahan acak. Ketepatan beta historis. Levy dan Bloom melakukan pengujian terhadap hubungan beta dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa beta historis mempunyai hubungan dengan beta masa datang. Hubungan ini akan semakin kuat untuk beta portofolio yang mempunyai banyak sekuritas di dalamnya. Kesalahan pengukuran beta portofolio akan semakin kecil dengan semakin banyaknya sekuritas di dalamnya. Karena kesalahan perhitungan beta untuk masing-masing sekuritas akan saling meniadakan. Kesalahan pengukuran beta portofolio yang semakin kecil akan mengakibatkan beta portofolio semakin stabil dari satu periode ke periode selanjutnya, yang mengakibatkan korelasi keduanya akan semakin besar. Ini juga berarti bahwa beta portofolio dengan banyak aktiva merupakan prediktor yang lebih baik untuk beta masa depan dibandingkan dengan beta sekuritas atau portofolio dengan lebih sedikit sekuritas di dalamnya. Menyesuaikan dan memprediksi beta. Di sini ada dua pendapat yang menyatakan menyesuaikan dan memprediksi beta ini. Yang pertama adalah Bloom, yang menyajikan bukti bahwa estimasi beta cenderung mengarah ke nilai 1 dari satu periode ke periode yang lain. Ini berarti bahwa nilai beta yang kurang dari 1 akan naik mengarah ke nilai 1 untuk periode berikutnya. Sebaliknya, estimasi beta yang lebih besar dari 1 untuk periode selanjutnya akan cenderung turun mengarah ke nilai 1. Dan pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Vasicek, yaitu beta cenderung mendekat ke nilai rata-rata. Beta yang disesuaikan baik dengan cara Bloom atau teknik Bayesian oleh Vasicek memberikan prediksi yang lebih akurat dibanding yang tidak disesuaikan. Beta untuk pasar modal berkembang. Beta untuk pasar modal yang berkembang perlu disesuaikan. Alasannya adalah beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Perdagangan tidak sinkron ini terjadi di pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi atau disebut dengan pasar yang tipis. Pasar yang tipis merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang. Dalam beta ini ada 3 cara dalam menentukan apakah beta itu sedang berkembang atau tidak, yaitu perdagangan yang tidak sinkron. Beta sebagai pengukur volatilitas, pengukuran kovarian return suatu sekuritas dengan return pasar relatif terhadap risiko pasar. Kovarian dalam perhitungan beta ini menunjukkan hubungan return suatu sekuritas dengan return pasar pada periode yang sama. Kemudian pengujian terhadap bias, dan yang terakhir adalah kovarian terhadap bias.
Yang selanjutnya adalah koreksi terhadap bias. Beberapa metode berikut ini dapat digunakan untuk mengkoreksi bias yang terjadi untuk beta sekuritas akibat perdagangan tidak sinkron. Yang pertama ada metode Scholes dan Williams, yang kedua ada metode Dimson, dan yang ketiga ada metode Fowler dan Rorke. Yang pertama kita akan membahas metode Scholes dan Williams. Scholes dan Williams memberikan solusi untuk mengkoreksi bias dari perhitungan beta akibat perdagangan tidak sinkron dengan rumus sebagai berikut, yaitu beta I sama dengan beta I pangkat negatif 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah beta I pangkat plus 1 dibagi 1 tambah 2 dikali rho 1. Kemudian, perhitungan beta koreksian menurut model Scholes dan Williams yang melibatkan n periode lag dan lead dapat ditulis sebagai berikut. Beta I sama dengan beta I pangkat negatif n ditambah beta I pangkat negatif 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah beta I pangkat plus 1 ditambah beta I pangkat plus n dibagi dengan 1 ditambah 2 dikali rho 1 ditambah 2 dikali rho ke n. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal 12.2. Dari data return saham ABCD dan return indeks pasar di tabel 12.6 itu ada di halaman 505, maka beta masing-masing sekuritas dapat dihitung atau didapatkan dari regresi seperti tampak pada tabel berikut ini. Nah, berikut ini ada tabel beta yang dihitung dengan lag atau periode mundur dan lead atau periode maju. Ini terdapat ada persamaan regresinya, ada beta untuk saham A, saham B, saham C, dan saham D. Selanjutnya di sini ada tabel korelasi serial RMT dengan RMT-1, RMT-2, dan RMT-3. Nah, di tabel itu disediakan RMT yang minus 1 terdapat rho 1 yaitu 0,325. Nah, nantinya 0,325 ini digunakan untuk menghitung beta koreksian dari bias menurut metode Scholes dan Williams. Yang selanjutnya kita akan mencari beta koreksian dari bias menurut metode Scholes dan Williams. Yang pertama kita cari sekuritas A, dimasukkan rumusnya beta A sama dengan beta I pangkat negatif 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah beta I pangkat plus 1 dibagi 1 ditambah 2 dikali rho 1. Kemudian dimasukkan angkanya sesuai pada tabel. Misal beta I pangkat negatif 1 tadi 0,639, beta I pangkat 0 yaitu 0,306, kemudian beta I pangkat plus 1 itu negatif 0,00095 dibagi dengan 1 ditambah 2 dikali rho 1-nya. Rho 1-nya tadi 0,325 sehingga menghasilkan 0,590. Dengan cara yang sama kita dapat menghitung beta koreksian untuk sekuritas B, C, dan D. Nah, dapat kita lihat ya dari tabel ini, setelah melakukan koreksian dengan menggunakan metode Scholes dan Williams, beta yang terkoreksi lebih mengarah ke nilai 1. Hal ini konsisten dengan karakteristik beta menurut Bloom tahun 1971 yang menunjukkan bahwa beta cenderung mengarah ke nilai 1. Metode yang kedua adalah Dimson, menyederhanakan cara Scholes dan Williams dengan cara menggunakan regresi berganda, sehingga hanya digunakan sebuah pengoperasian regresi saja berapapun banyaknya periode lag dan lead. Berikut ini rumusnya. RIT sama dengan alpha I ditambah beta I pangkat negatif N dikali RMT kurangi N ditambah beta I pangkat 0 dikali RMT ditambah beta I pangkat plus N dikali RMT plus N ditambah error term IT. Notasinya adalah RIT itu adalah return sekuritas ke I periode ke T, kemudian RMT minus N yaitu return indeks pasar periode lag T kurangi N, dan RMT plus N yaitu return indeks pasar periode lead T plus N. Kemudian ini ada contoh soal
untuk metode Dimson, yaitu ada di contoh 12.5 halaman 515. Dari data return sekuritas A, B, C, dan D, return indeks pasar yang ada di tabel 12.6 yang ada di halaman 505, hasil persamaan regresi berganda untuk satu periode lag dan lead adalah sebagai berikut. Untuk RAT sama dengan 0,0115 ditambah 0,612 RMT minus 1 dikurangi 0,322 RMT ditambah 0,007 RMT plus 1 ditambah error term AT. Untuk RBT yaitu 0,005 ditambah 0,085 RMT minus 1 ditambah 0,227 RMT ditambah 0,109 RMT plus 1 ditambah error term T. Yang ketiga RCT yaitu 0,0076 dikurangi 0,211 RMT minus 1 ditambah 1,365 RMT dikurangi 0,146 RMT plus 1 ditambah error term CT. Dan yang terakhir RDT yaitu minus 0,025 dikurangi 0,606 RMT minus 1 ditambah 2,450 RMT dikurangi 0,100 RMT plus 1 ditambah error term DT. Kemudian dapat dicari besarnya beta koreksian menurut Dimson adalah beta A yaitu 0,612 dikurangi 0,321 ditambah 0,007. Hasilnya adalah 0,298. Kemudian untuk beta B yaitu 0,085 ditambah 0,227 ditambah 0,109. Hasilnya 0,421. Yang ketiga beta C minus 0,212 ditambah 1,336 dikurangi 0,146, hasilnya 1,008. Dan yang terakhir beta D yaitu minus 0,608 ditambah 2,451 dikurangi 0,101, hasilnya yaitu 1,743. Yang ketiga adalah metode Fowler dan Roerke. Mereka berargumentasi bahwa metode Dimson yang hanya menjumlah koefisien-koefisien regresi berganda tanpa memberi bobot akan tetap memberikan beta yang bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi beta dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, operasikan persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan pada metode Dimson, yaitu RIT sama dengan alfa I ditambah beta I pangkat negatif 1 dikali RMT minus 1 ditambah beta I pangkat 0 dikali RMT ditambah beta I pangkat plus 1 dikali RMT plus 1 ditambah error term IT. Yang kedua adalah mengoperasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return indeks pasar dengan return indeks pasar periode sebelumnya, yaitu RMT sama dengan alfa I ditambah rho 1 dikali RMT minus 1 ditambah error term T. Yang ketiga adalah menghitung bobot yang digunakan, yaitu W1 sama dengan 1 ditambah rho 1 dibagi 1 ditambah 2 dikalikan dengan rho 1. Yang terakhir adalah menghitung beta koreksian sekuritas ke I yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot, yaitu beta I sama dengan W1 dikali beta I pangkat negatif 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah W1 dikali beta I pangkat plus 1. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh 12.8 yang ada di halaman 519. Dari data return sekuritas A, B, C, D, dan return indeks pasar yang ada di tabel 12.6 halaman 505, hasil persamaan regresi berganda untuk satu periode lag dan lead adalah sebagai berikut. Nah, di metode Fowler dan Roerke ada 4 tahapan untuk mengkoreksi beta. Yang pertama itu kan mengoperasikan persamaan pada metode Dimson. Nah, yang ada pada halaman 519 itu persamaannya itu menggunakan persamaan pada Dimson yang ada pada halaman 515 di contoh 12.5.
Tahap yang kedua adalah hasil persamaan regresi untuk korelasi serial, yaitu RMT sama dengan 0,017 ditambah 0,325 RMT minus 1 ditambah error term AT. Yang ketiga adalah mencari besarnya bobot yang digunakan, yaitu W1 sama dengan 1 ditambah 0,325 kemudian dibagi 1 ditambah 2 dikali 0,325. Hasilnya adalah 0,803. Yang terakhir adalah besarnya beta koreksian menurut Dimson, yaitu untuk beta A yaitu 0,803 dikali 0,612 dikurangi 0,322 ditambah 0,803 dikali 0,007, hasilnya adalah 0,175. Untuk beta B 0,803 dikali dengan 0,085 ditambah 0,227 ditambah 0,803 dikali 0,109, hasilnya 0,383. Untuk beta C yaitu 0,803 dikali dengan minus 0,212 ditambah 1,365 dikurangi dengan 0,803 dikali 0,146, hasilnya yaitu 1,078. Dan yang terakhir adalah beta D yaitu 0,803 dikali dengan minus 0,608 ditambah 2,451 dikurangi 0,803 dikali 0,101, hasilnya adalah 1,882. Sekian presentasi video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.